ada dari sesama kita Bugis Makassar tersinggung dengan apa yang saya katakan, saya minta maaf. Karena saya punya urusan sama Farhat pribadi. Tidak ada saya ingin mengadu domba antar sesama Makassar Bugis. Saya dari sana. Polemik permasalahan yang melibatkan nama dua publik figur ini rupanya semakin hangat diperbincangkan. Usai ramai Farhat Abbas yang melaporkan Denny Sumargo ke pihak kepolisian atas dugaan ujaran kebencian, kini Denny Sumargo buka suara. Pemirsa, kembali lagi di program terupdate dan terpercaya yang mengupas informasi kehidupan selebritas tanah air, hanya di Next Update. Ya, nama Farhat Abbas dan Denny Sumargo akhir-akhir ini memang tengah menjadi sorotan publik. Usai mencuatnya perselisihan yang terjadi, hubungan keduanya semakin memanas. Setelah Denny Sumargo sambangi kediaman sang pengacara, pada hari Kamis kemarin, Farhat Abbas diketahui telah melaporkan aktor sekaligus YouTuber itu pada pihak kepolisian. Kabar tersebut pun rupanya telah sampai pada telinga sang aktor. Lantas seperti apa tanggapan Denny Sumargo terkait laporan yang dilayangkan oleh Farhat Abbas tempo hari? Farhat Abbas mengungkapkan bahwa ia tak terima kala secara tiba-tiba Denny Sumargo mendatangi kediamannya dan menjadikan perselisihan tersebut sebagai bahan konten belaka. Tak hanya itu, lantaran kesal, Farhat menagih permintaan maaf Denny Sumargo. Di sisi lain, Denny Sumargo tak ingin ambil pusing, dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian. Denny Sumargo mengaku santai menanggapi hal tersebut. Bahkan, ia pun mengaku siap penuhi panggilan kepolisian untuk dimintai keterangan. Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Densu itu mengaku tak meninggikan gengsi hanya untuk meminta maaf. Lantas bagaimana dengan tanggapan pihak Farhat Abbas terkait ungkapan Denny Sumargo yang mengaku siap ikuti alur drama yang dibuat oleh Farhat Abbas? Karena laporan ini sudah berjalan, pasti tentunya dia akan dipanggil dan didengar keterangannya ketika dia membicarakan apa artinya kan bahwa suku Makassar dengan suku Bugis. Menurut saya, biasanya orang Makassar juga banyak yang bisa berbahasa Bugis, jadi jangan dipisahkan antara suku Makassar dengan Bugis, itu nggak boleh. Masalahnya pernyataan suku itu sudah selesai, jadi nggak boleh lah. Dia sebagai warga negara dia harus penuhi panggilannya itu. Nah kemudian ketika dia mengatakan Farhat Tai dengan apa, lalu dia bilang Tai itu adalah bahasa bagus, Tai itu adalah hebat atau apalah menurut pengertiannya. Menurut saya setiap suku dimanapun berada, yang namanya kalimat Tai itu adalah kalimat gak bagus, kalimat yang kotor lah. Kalimat kotor itu kan setiap suku menyimpulkan Tai itu gak bagus tuh, karena dia juga tinggal di Indonesia, jadi dia nggak boleh bilang bahwa Tai itu adalah bahasa yang di luar tuh bagus. Ya tinggal di luar lah, nggak usah tinggal di sini. Lalu menanggapi kemudian ada lagi juga netizen untuk kan bertarung di ring tinju, yang kan Farhat mau tuh bertarung di ring tinju kira-kira. Nah, Bang, kalau versi Bang Densu merasa beliau kan ke rumah Bang Farhat untuk menyelesaikan ya, untuk biar enak, sama-sama enak. Cuman Bang Densu merasa dari Bang Farhat justru apa-apa dilaporin, apa-apa lapor gitu. Kalau menurut Abang mungkin gimana dengan hal itu? Ya kalau dia niatnya baik ya kan dia maknai dulu ya, artinya gini, dia maknai dulu kalimat Bang Farhat mengatakan kalau lu keras ya kan, kalau lu nyerang gua hajar lu. Nah dia merasa, berarti kan dia datang, dia sudah merasa dirinya menyerang ya kan, dirinya menyerang Bang Farhat dong. Berarti kan kali ada kalimatnya, kalau lu nyerang gua, lu kasar, gua datang. Ah berarti dia sudah merasa kalau dirinya menyerang Bang Farhat dong. Berarti artinya ketika dia datang, saya yakin kan nggak mungkin Bang Farhat ajar dia. Kalimat ajar itu kan banyak. Dia kan pengacara, dia juga artinya orang hukum, ngerti dampak-dampaknya hukum itu seperti apa. Terus minta dihajar, terus memaksa untuk bertemu, memaksa untuk buka apa tuh namanya pagarnya, buka gemboknya. Ini kan mengkhawatirkan. Kalau gitu nanti kita para pengacara kita tutup gembok aja deh mulai hari ini lah. Ya kan ngeri nanti ada orang datang kita dihajar, kan bahaya buat kita. Ya terus ngapain bawa-bawa media?
bawa media diliput, orang mau berantem kok bawa media. Niatnya dulu, ya kan, niatnya tuh seperti apa? Kalau dia bilang dia mau baik-baik, ya kan, WA aja, terus ketemu aja di luar, nggak usah pakai dia, ya kan, bawa media terus buka pintu, buka ini apa, nggak perlu. Awalnya saya dengan Denny itu baik-baik saja. Kenapa saya berada di kasus ini? Saya melihat Agus ini terzolimin, terfitnah dan terbuli, dan itu sudah sepakat. Kemudian ketika dengar Denny menghubungi Wawa mau damai, ya saya kontak Denny. Dan dari dokumentasi pembicaraan saya, enggak ada kami ribut. Bahkan Denny itu mengatakan dia malah curiga sama Nopi, curiga ya. Dan kita lihat aja gitu. Ada satu kalimat yang Denny katakan, makanya dia posting ketika ditanya waktu donasi itu berapa lama, 3 hari, sisanya buat itu. Memang tujuannya untuk memancing, dan itu adalah kata kunci yang meragukan daripada yayasan yang dimiliki Nopi. Jadi saya bilang sama Denny bahwa celakalah saya jika tidak memiliki niat baik dalam perkara ini, dan celaka pula orang yang tidak punya niat baik untuk perkara ini. Itu jelas-jelas sudah satu protap yang saya alami. Nah, kemudian awalnya saya dengan Krisna berdua untuk membela Agus. Nah, tiba-tiba Denny di Korea menanggapi komentar saya dengan kalimat kasar, tae. Nah, kemudian dia ingin saya menafsirkan tidak bodoh, bahwa tae itu bukan kotoran. Nah, di situ kan saya tersinggung. Makanya ketika wartawan tanya lagi, Denny siap duel di ring segala macam. Saya bilang, kalau misalnya dia berani menghina atau mempermalukan saya, menyerang saya hajar. Tiba-tiba dia mau ke rumah. Disitulah mulai dengan kalimat siri. Saya sebagai laki-laki ketika dia minta alamat saya, saya kan nggak mau nanti kalau dia takut-takutin. Saya nggak tahu dia di live itu di perjalanannya. Jadi saya berpikir positif. Saya nggak tahu apa kejadian belakangan setelah dia keluar dari rumah saya. Baru saya tahu dia menggedor pintu. Dia Farhat atau saya keluar. Ini siri segala macam. Ya karena saya tuan rumah, ada orang datang bukannya megang leher saya tapi minta tolong pukul saya. Nah di situ saya berpikir, apaan sih masa mukul? Tapi begitu keluar, yang terjadi adalah image saya takut dan cute gitu. Kemudian besoknya muncullah berita-berita yang dimana dia menyuruh supaya saya dimundurkan daripada Agus. Kemudian dia bersanding dengan Nopi dan Icang, kayak mempermainkan kita. Ya tiba-tiba dia disitulah muncul namanya Serina Pace, cabut pedangmu, cabut pedangku. Nah saya ingatin. Jadi ketika dia keluar, kalau dia anggap aman dengan saya, tidak akan ada sentimental atau serangan begitu, harga diri. Jadi di mata saya, bukan saya memporak-porandakan karena saya hebat, saya pintar, anak orang besar, dia anak orang kecil atau orang kecil, tidak. Justru ini terjadi karena perlawanan saya begitu Denny mengecilkan saya, begitu Denny sombong gitu. Karena sombong itu terasa di teman-teman saya, teman-teman Bugis, teman-teman Makassar, di orang tua saya. Mereka nggak pernah melihat saya digituin orang. Baru satu orang yang berani maki-maki saya dengan dalil dengan gaya ambigu gitu, seolah-olah gue datang karena lu mau hajar gue di luar. Nih laki-laki, Denny suami istri memprovokasi. Jadi mengajak fisik itu ada semua dokumentasinya. Nah makanya kita laporkan. Teman-teman juga keberatan. Dan sekarang yang melaporkan Denny bukan hanya Farhat, ada aliansi Bugis Makassar. Nah kemudian nanti akan menyusul laporan-laporan berikutnya terhadap Denny Sumargo ya. Oke pemirsa,
Demikianlah kabar terkini dan terupdate kehidupan selebritas tanah air hari ini. Terus saksikan next update hanya di channel YouTube Nexira Entertainment.